Apa yang harus dicapai dengan Jakarta menjadi kota global? Maka salah satu hal yang paling mendasar, Jakarta tetap menjadi epicentrum ekonomi nasional, Jakarta menjadi kota global. Kalau nanti ibu kota negara sudah sepenuhnya pindah ke IKN, maka Jakarta akan menjadi ibu kota ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siapkan buka puasa dengan berbagai hidangan. Enaknya menyantap ayam woku. Selamat siang kepada para undangan yang hadir pada acara peluncuran buku. Yang sungguh saya hormati sahabat saya, penasihat Presiden, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro. Saya heran beliau ini sekarang jadi penasihat Presiden, padahal waktu itu beliau menjadi Menteri Keuangan yang handal. Jadi beruntunglah kalau Presiden mempunyai penasihat yang punya pengalaman panjang, terutama di sektor keuangan. Apalagi baru saja dilantik menjadi dekan. Saya juga heran, Pak Bambang ini ada aja waktunya untuk ngurusi berbagai hal. Senior saya, Bapak Raden Pardede sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian juga staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Dalam Negeri, Bapak Togap Simangunsong, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Sekda, Pak Sekda, Kepala Badan Perwakilan Bank Indonesia, Ibu hadir. Kemudian Presiden Direktur Kearney Indonesia, Ibu Shirley Santoso. Kearney hadir, Mas? Oh, hadir. Saya Bu, gara-gara kemarin maju sebagai calon gubernur, hasil surveinya Kearney itu hampir semuanya saya baca, Bu. Termasuk kalau Ibu nanya peringkat global, di luar kepala saya udah hafal. 1 New York, 7 Singapura, 47 Bangkok, nomor 70 Kuala Lumpur, 72 Manila, Jakarta nomor 74. Setelah itu baru Hanoi dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga hadir pimpinan-pimpinan fraksi, ketua komisi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak, tapi saya kenal satu persatu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan puji syukur pada hari ini kita bisa meluncurkan buku Jakarta Rise 20 Path Toward Top 20 Global City. Terus terang saya bersyukur, saya beruntung punya Ketua Bapeda Bu Atika ini orangnya yang juga nggak bisa diem. Pengen sesuatu yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Tetapi saya juga tahu Jakarta ini wajahnya belum banyak berubah. Saya berharap bahwa di era kepemimpinan saya ini 5 tahun ke depan, wajah Jakarta lebih ramah, lebih melayani, ASN-nya tidak mempersulit, terutama yang berkaitan dengan KLB, SLF, dan macam-macam. Kalau mau Jakarta ini peringkatnya naik, itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Jangan kemudian para pelaku dunia usaha selalu keluhannya adalah gimana mau ngurus SLF aja 5 tahun, 10 tahun nggak selesai. Bener nggak? Ada nggak di sini pelaku dunia usahanya? Coba untuk bilang bener aja nggak berani di hadapannya. Udah bener banget lah, udah bener banget. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang harus dirubah bersama-sama. Tidak ada lagi pameo ataupun keyword kata kunci kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang ada sekarang adalah mari sama-sama kita bantu menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan, yang ada di Jakarta ini. Buat saya itu prinsip. Sehingga dengan demikian nggak perlu kemudian kita
misalnya lah, Jakarta tahun 2045 pasti bisa nomor 20 dunia. Kalau tidak dirubah dari sekarang nggak bakal bisa. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi kata kunci utama. Saya juga bersyukur saya termasuk ikut menyusun naskah akademik Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Saya penyusun naskah akademiknya. Sehingga saya tahu apa yang menjadi isi semangat dari undang-undang itu. Pertanyaannya adalah, apakah Jakarta sekarang sudah tidak lagi menjadi ibu kota dengan undang-undang ini? Ternyata tidak. Karena perpresnya belum ditandatangani. Pada waktu itu terakhir Pak Bambang, saya dan Pak Pratik sudah menyiapkan perpresnya. Saya sudah sign, kan Bapak juga tahu, perpres kan pasti saya sama Pak Pratik yang sign. Udah naik ke Pak Jokowi, harapannya untuk ditandatangani, pindah. Ternyata nggak ditandatangani. Tapi di ujung kita siapkan di pemerintah baru. Ternyata sampai hari ini juga belum ditandatangani. Artinya bahwa Jakarta de facto masih menjadi ibu kota negara. Maka untuk itu, apa yang harus dicapai dengan Jakarta menjadi kota global? Maka salah satu hal yang paling mendasar, Jakarta tetap menjadi epicentrum ekonomi nasional, Jakarta menjadi kota global. Kalau nanti ibu kota negara sudah sepenuhnya pindah ke IKN, maka Jakarta akan menjadi ibu kota ASEAN. Yang selama ini tidak pernah kita branding sama sekali. Tidak pernah. Padahal Jakarta ini memang ibu kota ASEAN, kantor ASEAN aja di sini. Maka dengan demikian itulah yang akan kita jadikan, kita branding. Tadi saya sudah menyampaikan Jakarta sekarang ini posisinya 74. Kalau saya, dan ini juga menjadi pendorong penyemangat di internal ASN di Jakarta, kalau kita mau memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah-mudahan jangan berpikir naik kelasnya di level 20 karena itu perlu waktu yang panjang. Kalau saya minimal nyalip Kuala Lumpur, nyalip Manila, kalau bisa 50 itu udah top markotop. Udah top markotop. Dan saya yakin bisa. Apa yang perlu dirubah? Karena saya udah baca surveinya Kearney detail, Bu. Di Jakarta apa yang pertama, identiti kebudayaannya harus jelas. Yang kedua, transformasi perubahan untuk memberikan pelayanan terutama di birokrasinya harus lebih terbuka. Yang ketiga, dukungan politiknya harus kuat. Yang keempat, komunikasi publik ke internasionalnya harus dibuat lebih transparan dan terbuka. Nah, yang kelima ini yang menjadi salah satu kelemahan kita adalah sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Maka saya senang Ibu mantuk-mantuk dari Kearney karena pasti apa yang saya sampaikan nggak salah, Bu, karena saya baca betul tentang Kearney ini. Karena saya pengen kalau merubah Jakarta ini salah satunya adalah seperti yang diharapkan kita bersama, kita bisa naik kelas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita punya pengalaman best practice di beberapa kota-kota dunia yang naiknya tinggi. Di antaranya adalah Melbourne, Osaka, Guangzhou, Shanghai. Termasuk Shanghai naiknya kan termasuk tinggi. Kalau Guangzhou, Shanghai naiknya tinggi nggak heran karena mereka etosnya memang luar biasa untuk bisa naik itu dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah pemerintah Beijing. Nah, kita karena Jakarta masih menjadi ibu kota negara, momentum inilah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu ada 7 pilar utama yang harus dilakukan perubahan. Yang pertama adalah bisnis dan ekonomi, masyarakat dan tenaga kerja, pariwisata dan branding, kemudian lingkungan dan keberlanjutan, infrastruktur dan mobilitas, research and development yang selama ini menjadi hambatan bagi kita semua, serta tata kelola kelembagaan dan pembiayaan. Jadi memang masih banyak tugas yang harus dilakukan perbaikan. Pertanyaannya, Bu Tika, apakah kita sanggup atau tidak? Nggak punya pilihan, harus sanggup. Kalau Jakarta udah menjadi kota global ya harus sanggup. Kalau enggak ya tetap gini-gini aja.
Maka salah satu hal yang juga harus diselesaikan adalah persoalan disparitas. Perbedaan kaya miskin di Jakarta ini masih begitu mencolok dan dominan. Maka bapak-bapak sekalian, terutama yang anggota-anggota fraksi, pasti kan masuk-masuk kampung. Nggak mungkin kalau bisa menang di Jakarta nggak masuk kampung. Sehingga dengan demikian tahu perbedaan itu antara jalan-jalan utama protokoler dengan misalnya lah dengan jalan-jalan kampung di Cideng, Tanah Tinggi, Pinang Sia, Tambora, Taman Sari, dan macam-macam. Inilah yang menjadi pembeda utama kita sekalian.